Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak sehat dan siap untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam untuk SLB kekhususan tunarungu. Perkenalkan, nama saya Puji. Panggilan isyaratnya seperti ini, Puji. Apakah sudah siap belajar bersama Ibu Puji? Tapi sebelum mulai belajar, Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah pakai alat bantu dengar? Oke, jika sudah, ayo kita sama-sama berdoa. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Tuhan, hari ini kita mau belajar. Mudahkanlah dan jadikan kami anak yang pintar, sukses, dan baik hati. Amin. Sekarang kita akan latihan bersuara. Anak-anak, lihat mulut Ibu dan ikuti ya. Kata pertama, hewan. Ayo sama-sama berkata hewan. Hewan. Coba satu kali lagi ya. Hewan. Pintar. Sekarang coba sendiri ya. Kata kedua, alam. Ayo sama-sama kita berkata alam. Alam. Coba satu kali lagi ya. Alam. Pintar. Sekarang coba sendiri ya. Ya, pintar. Anak-anak sudah bisa. Tapi anak-anak harus tetap berlatih terus ya, agar anak-anak tambah pintar berbahasa oral. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang sumber daya alam. Tapi sebelumnya, ayo kita lihat video ya. Mengeksplorasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam mencakup bahan-bahan yang ditemukan di alam, seperti air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, mineral, energi, dan lainnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya yang dapat terus tersedia jika dikelola dengan baik karena alam memiliki kemampuan untuk memulihkannya, seperti air, udara, tanah, hutan, dan energi matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang terbatas jumlahnya di alam dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk terbentuk, seperti bahan tambang yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, dan mineral seperti emas, tembaga, timah. Apa saja sumber daya alam di Indonesia? Yang pertama adalah hutan. Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo dengan luas sekitar 125,9 juta hektar pada tahun 2020. Hutan-hutan ini tersebar di pulau-pulau besar seperti Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hutan Indonesia sangat kaya akan keanekaragaman hayati, mencakup lebih dari 40.000 spesies tumbuhan, 1.600 spesies burung, dan ribuan spesies mamalia, reptil, dan amfibi. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Hutan tropis Indonesia menyerap sekitar 1,5 miliar ton karbon setiap tahunnya, membantu mengurangi efek perubahan iklim. Secara ekonomis, hutan menghasilkan berbagai produk seperti kayu, rotan, damar, karet, dan bahan baku obat-obatan. Industri perkayuan menyumbang sekitar 8,2 miliar US dollar bagi ekonomi Indonesia pada 2019. Selain itu, hutan juga mendukung sektor ekowisata seperti Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera. Secara sosial dan budaya, hutan menjadi rumah bagi masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan untuk makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Banyak suku adat yang tinggal di sekitar hutan Kalimantan dan Papua memanfaatkan hutan secara lestari. Ancaman terhadap hutan, Indonesia mengalami laju deforestasi yang tinggi. Data menunjukkan bahwa antara 2001 hingga 2020, Indonesia kehilangan sekitar 24 juta hektar tutupan pohon. Penyebab utamanya adalah penebangan liar, ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan kebakaran hutan. Sumber daya alam yang kedua adalah tambang. Indonesia kaya akan sumber daya tambang. Beberapa tambang utama Indonesia mencakup minyak bumi dan gas alam. Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak bumi dan gas alam di Asia Tenggara. Cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 3,2 miliar barel pada 2021, sementara cadangan gas alam diperkirakan sekitar 135 triliun kaki kubik. Sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 9% dari pendapatan domestik bruto Indonesia pada tahun 2020. Batu bara. Indonesia adalah eksportir batu bara terbesar di dunia dengan produksi mencapai 563 juta ton pada 2020, di mana lebih dari 75% dari produksinya diekspor. Sebagian besar batu bara digunakan untuk pembangkit listrik di dalam dan luar negeri. Mineral lainnya, Indonesia juga memiliki tambang emas, tembaga, nikel, dan timah. Tambang Grasberg di Papua merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Pada 2019, produksi emas Indonesia mencapai 130 ton, menjadikannya salah satu produsen emas terbesar di dunia. Tambang nikel di Sulawesi dan Maluku menjadi sumber penting untuk produksi baterai kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan dalam transisi energi global. Sudah lihat videonya? Jadi, apakah kalian tahu sumber daya alam itu apa? Oke, jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis sumber daya alam ada dua. Pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuknya kembali. Jika terus-menerus digunakan akan habis. Contohnya, minyak bumi, gas
alam dan batu bara. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia dan dapat dihasilkan kembali. Tapi kita juga harus bijak menggunakannya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, udara, hewan, tanah, dan tumbuhan. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah: 1. Sebagai bahan bakar. Contohnya, kita menggunakan bensin untuk motor dan mobil. 2. Sebagai bahan pembuatan alat-alat. Contohnya, besi, tembaga, dan nikel. 3. Sebagai bahan pembuat perhiasan seperti emas dan perak. Manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah: 1. Sebagai bahan makanan, contohnya tumbuhan dan hewan. 2. Sebagai pembangkit tenaga listrik, contohnya air, angin, dan cahaya matahari. 3. Sebagai bahan pembuatan pakaian, baju dan celana. Contohnya kapas. Tanpa sumber daya alam, kehidupan kita tidak akan sebaik sekarang. Jadi, penting untuk kita menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan bijak. Kita bisa melakukan daur ulang, pengolahan air, penanaman pohon, menghemat bahan bakar dengan lebih sering berjalan kaki untuk menjaga sumber daya alam. Bagaimana? Sudah paham? Jika sudah, Ibu mau tanya. Pertama, setelah melihat video pembelajaran ini, apakah kalian sudah tahu sumber daya alam itu apa? Ya, benar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pintar! 2. Coba sebutkan sumber daya alam ada apa saja ya? Ya, benar. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 3. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa ya? Ya, benar. Ada air, udara, hewan, tanah, dan tumbuhan.
contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu apa ya? Ya, benar. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara. 5. Bagaimana cara menjaga sumber daya alam? Ya, benar. Kita bisa melakukan daur ulang, pengolahan air, penanaman pohon, dan menghemat bahan bakar dengan lebih sering berjalan kaki. Wow, anak-anak sudah pintar dan paham ya. Jadi, bagaimana? Sudah siap menjaga sumber daya alam yang kita punya? Anak hebat sudah pasti siap ya. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Ibu Puji. Bagaimana? Apakah anak-anak senang, capek, atau mengantuk? Tapi semoga anak-anak senang dan paham ya belajar bersama Ibu Puji. Ayo kita mulai dari diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik dan indah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.